Halo, kembali lagi sama gue Bang Satrio. Apa kabar kalian semua? Ini video kesekian, PPKM masih diperpanjang. Dan gue bete banget sebetulnya mau bikin video. Lumayan males nunggu moodnya. Tapi gak usah khawatir, karena kali ini gue sudah buat video lagi. Masih seputar dengan audio, cuma per audioan kali ini ada hubungannya dengan para pelaku fotografer, videografer, pembuat film, mungkin juga ASMR. Masih seputar alat-alat audio, gak bakal jauh-jauh gue. Seperti yang kalian lihat depan sini ya, ini ada Tascam DR series. Jadi kurang lebih ini sebagian besar dari keluarga DR. Ada, seperti yang kalian lihat di sini ada handheld recorder. Lalu di sini juga ada handheld recorder juga, tapi dia memiliki ini dia. Kalau kalian lihat, ini ada XLR-nya, XLR inputnya. Lalu di sini juga ada, nah ini dia. Ini itu apa ya? Ini tuh sebenarnya ini alat ini tuh recorder dan ini bisa dimasukin mic. Jadi gue bakal tunjukin gambarnya kayak gini. Jadi ini bisa dimasukin mic di depan sini. Jadi mic-nya tinggal dipegang. Dan ini ngerekam, langsung masuk suaranya. Recorder juga, dan ini recorder DR10C. Mic-nya itu dia menggunakan mic lavalier. Tuh. Menggunakan mic lavalier. Jadi bisa dimasukin dalam baju gini, dan ini disimpan kan di kantong. Alatnya kecil, nggak gede. Kecil banget. Udah kayak Tamagotchi. Lihat tuh. Lalu di sini juga ada handheld recorder juga, DR07. Bedanya dia mic-nya bisa kita adjust. Gitu, bisa kita adjust. Jadi kayak nanya, "Oh ya, gimana pendapat Bapak mengenai PPKM yang sudah memiliki level saat ini?" Ya, kurang lebih gitulah. Lalu ada di sini gue punya DR nih. Ini DR22WL. 22WL juga punya seri tertinggi 44WL. Apa bedanya kira-kira sama yang ini sama yang itu? Kita bakal bahas nanti. Lalu Tascam juga memiliki ini DR10SG. Ini adalah shotgun mic. Kalau kita lepas, tuh, ini shotgun mic. Ini ada mic-nya. Dan ini recordernya. Jadi kalau kalian lihat gambar yang gue taruh, ini bisa bisa disambungin di atas kamera. Alat ini bisa ngerekam sendiri, dan dia juga bisa memberikan output ke kamera supaya kameranya mendapatkan suara yang bagus dari sini. Jadi ini bisa jadi external mic buat kamera. Lalu juga ada, nah mungkin kalian bingung sama ini. Ini adalah linear PCM recorder. Jadi alat ini biasanya ada di bawahnya kamera, di bawah kamera. Dan ini bisa diberikan input. Jadi buat kamera yang mungkin ini bisa juga lo buat podcast, buat filmmaker. Kalau misalkan buat podcast, tinggal masukin mic-nya dari sini, mic kabel ke sana. Dan ini juga sudah built-in phantom power. Karena apa? Karena powernya menggunakan baterai. Tapi yang ini 2 input. Lalu gue punya di sini. Ini barang yang sama. Tascam DR70 series. Yang ini 70, ini 701. Dia memiliki 4 input. 1, 2, 3, 4. Dan sudah ini 3. Dan ini 1 di sini. Dan dia sudah ada HDMI in dan out. Jadi dia bisa terkoneksi dengan audio video. Ini juga 4 input multi track. Keren sih ini sih. Ini bisa jadi 4 mic. Jadi kalau misalkan mau, dan powernya juga menggunakan baterai. Ada di belakang sini. Jadi bagi kalian yang mungkin mau punya podcast, namun alatnya portable, tidak perlu sound card, hanya membutuhkan kamera dengan recorder ini bisa 4 input, dan bisa juga digunakan untuk mic condenser ya. Jadi mic condenser bisa nyolok ke sini, karena dia ada phantom powernya juga, nggak usah khawatir. Oke, tapi sebelum kalian mengenal semuanya, tadi kita udah kenalan, ini apa aja. Jadi konten kali ini sebetulnya
kita membahas ada banyak alat recorder. Jadi Tascam itu memang banyak yang membuat alat recorder. Kayak contoh apa ya? Kayak contoh ini sudah ada mic-nya, di sini ada recordernya. Lalu dia membuat alat recorder seperti ini dan ini bisa ditaruh semua di kamera. Ini juga yang gue pakai sekarang ini adalah DR05X XR, dia warna merah, seri limitednya. Finishingnya warna merah seperti ini, lebih mencolok dan memang gue pakai sengaja. Sekarang kita akan bahas dari seri terkecilnya, DR05. DR05 itu ada beberapa tipe, yang di sini ada DR05X dan di sini ada DR05XR, ada DR05 yang nggak pakai X. Bedanya apa sih? Bedanya biasanya dia layarnya untuk DR05 yang lama, seri lama itu warnanya masih kuning. Kalau yang DR05X dia sudah putih LED, sudah putih layarnya. Penyimpanannya menggunakan apa sih? Ini handheld recorder, penyimpanannya menggunakan micro SD. Dia tidak ada input tambahan, dia hanya recorder aja dari mic ini. Alat ini banyak digunakan nggak hanya para pemburu berita ya. Biasanya pemburu berita tuh mereka butuh tuh alat-alat seperti ini karena untuk mendapatkan suara yang jelas. Dan ini juga kondensor. Lalu nggak hanya untuk para wartawan. Ini juga bisa digunakan untuk para konten creator. Karena kita lihat zaman sekarang lebih mudah gitu loh. Kalian tinggal masukin SD card, nyalain, taruh di meja. Seperti yang gue lakukan sekarang. Ini suaranya sudah pasti masuk. DR05. Dia maksimal penyimpanannya setahu gue kalau nggak salah 64 GB. Di atas itu dia akan tidak bisa membaca memory cardnya. Dan ini juga bisa dikoneksikan ke kamera, di atas kamera, jadi seperti mic gitu. Ini juga banyak banget ya diperlukan oleh nggak hanya wartawan sih memang sih. Jadi DR05 ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang ada salah satu konten vlogger, konten creator namanya Korean Roommate. Di situ dia menggunakan bukan barang Tascam, cuma dia menggunakan handheld recorder sebagai mic-nya. Ditaruh seperti ini modelnya atau agak jauhan. Dan banyak juga konten creator yang membuat video-video mukbang biasanya. Karena apa? Karena alat ini sensitif sebetulnya. Alat ini sensitif banget. Oke, contoh gue bisa naikin volumenya. Kita volume. Nah, seperti ini. Tuh. Tinggal ditaruh sini, penyimpanannya menggunakan memory card, SD card yang mini. Berlanjut dari sini, seri ini ada beberapa seri, ada DR05X dan DR07X. Perbedaannya apa? DR07X itu dia mic-nya bisa dirubah variabelnya, mau variabel X, mau variabel Y. Jadi kalau kita mau fokusin ke satu orang, bisa mic-nya kita buat bertemu seperti ini, atau enggak kalau kita mau lebih luas bisa kita buka. Selebihnya untuk fitur-fiturnya sama juga, bisa dikoneksikan juga ke kamera juga di atasnya, seperti gambar yang gue taruh di sini. Penggunaannya gampang, easy banget, dan harganya juga tidak mahal ini. Harganya tidak mahal, tapi kualitas suaranya bagus. Lalu di sini juga, masih seri DR ini, di atasnya ada DR40, tadi DR05, DR07, ini DR40. Ini DR40 nih. DR40 itu ada dua jenis, ini seri X, ini DR40 yang biasa. Bedanya apa? Yang seri X itu sama seperti DR05, yang seri X dia sudah putih layarnya. Dan ini juga bisa kita, mic-nya tuh arahnya bisa kita rubah. Seperti ini. Nah, bedanya di DR40X. DR40X ini dia ada 4 input. 4 input dari mana? 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada eksternal input menggunakan dia di sini sudah XLR combo ya. XLR combo juga. Mau seri baru atau seri lama sudah menggunakan XLR combo. Keduanya menggunakan XLR combo. Nah, ini bisa juga digunakan untuk merecord banyak hal ya. Kayak contoh untuk ibadah. Kalau misalkan ada conference yang menggunakan mixer gitu, atau enggak pidatonya siapa, ini bisa kita minta output dari mixer yang dipakai mic dari contoh anggota-anggota dewan sedang mengadakan conference atau sedang mengadakan sedang berpidato, kita bisa minta output audio dari sound engineer, minta outputnya buang ke sini. Dan ini langsung direkam. Jadi dia ada 4 input, 1, 2, 3, 4. Yang
dua eksternal inputnya ini dia bisa dijadikan stereo ataupun mono. Jadi 1, 2, 3, 4 sumbernya gitu. Dan ininya multi track ya. Si eksternal inputnya multi track. Ini LR setahu gue sih. Ini saya udah coba dan ini menghasilkan audionya hanya stereo aja dari sini. Kita beralih. Setelah itu di atasnya DR ini kita punya DR 22WL dan 44WL. Contohnya ini. Di sini seri 22WL dan 44WL ini dia yang membedakan adalah di seri ini mereka sudah bisa mengirim data menggunakan WiFi. Jadi udah nggak perlu lagi colok-colok USB. Dan alat ini bisa diatur menggunakan aplikasi. Aplikasinya sudah ada, bisa di-download juga. Seperti ini tampilannya. Jadi bisa terkoneksi ke aplikasi yang ada di handphone. Kalau untuk yang 22WL ini dia hanya satu input ya dari depan sini saja. Ini ada wifi-nya sini. Untuk seri DR05, DR05, 07 dan DR40 ini bisa jadi USB interface. Kalau misalkan yang DR05 dan 07 kan hanya mic, dia hanya bisa menjadi mic USB. Contohnya gimana mic USB? Di sini ada koneksi mic USB-nya. Di dalam sini tinggal kalian ubah settingannya menjadi interface. Ini bisa juga digunakan seperti itu. Nah lalu ini ada Tascam DR10SG. Tadi yang gue udah bilang, ini mic, shotgun untuk kamera. Dan di alat ini juga, jadi menggunakan alat ini sebetulnya audionya langsung direkam di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau supaya audionya direkam jadi satu di kamera dan mendapatkan input audio dari mic ini supaya lebih jernih dan bagus, bisa tinggal dibuang outputnya ke kamera menggunakan kabel mini jack to mini jack. Lalu, nah alat ini dulu deh. Ini DR60. Ini DR60 dia memiliki dua input penyimpanan SD card. Ini rata-rata, bukan rata-rata ya, semua dari alat ini penyimpanannya SD card. Jadi emang bener-bener simple gitu loh. Ini punya dua input, jadi bisa dikoneksiin ke kamera. Keren ya. Top. Jadi ini begini, atasnya kamera, input masuk sini. Keren. Dan gak hanya sebagai recorder, alat ini juga bisa ngasih output ke kamera. Supaya apa? Supaya kalau mau misalkan dijadi satu, kan kalau misalkan nge-record di sini berarti audio dengan video terpisah. Nah, tapi kalau teman-teman mau jadi satu bisa, tinggal gampang. Di sini tetap merekam, lalu diberikan input ke kamera. Supaya apa? Supaya suara dari kamera sudah bagus, lalu punya backupan rekordan yang dari sini. Karena dari sini tuh audionya multitrack ya, multitrack. Jadi kalau misalkan mau diedit, mau dipotong masih bisa. Punya backupan. Nah, ini DR 701 yang ini. Tadi gue udah bilang ini ada 4 input. Dia punya external input. Jadi ini bisa diberikan input audio. Dia juga punya time code-nya supaya dia jadi satu, bisa dijadikan satu pemrograman. Kliknya dari kamera langsung bareng-bareng langsung apply. Lalu dia sudah ada HDMI in, HDMI out-nya juga. Ini 4 channel multi track. Wah, ini keren banget loh ini. Nanti mungkin kita bakal coba review satu-satu ya. Jadi di video kali ini kita hanya pengenalan saja. Dibilang review juga enggak, overview lah mungkin ya. Lalu untuk sampling rate-nya rata-rata alat ini tuh 24 bit 96 kHz. Termasuk yang gue pakai sekarang. Cek satu, dan dia juga ada indikator peak-nya ya. Ada tulisan peak di sini. Kalau teman-teman lihat, peak di bagian atas nih. Ada 2 nih putih. Peak dan record. Jadi ketahuan kalau misalkan dia sudah nge-record atau belum. Dan kalau nge-peak juga ketahuan. Mungkin sembari kita coba dengerin sampel audio ini. Gue bakal minum di depan DR. Ini ampuh banget kalau misalkan untuk, mungkin ini juga suara AC kedengeran karena depan gue ini AC kesentor. Sengaja dibunyiin gitu biar kedengeran. Kita coba makan salak.
Coba ya. Sekali lagi. Gue makannya juga biasa aja, nggak kayak yang enggak, gue makan biasa aja. Nah, seperti biasa karena emang dia mereka kondensor, jadi menangkap suara jauh lebih bagus dan lebih sensitif. Ini perkenalan dengan keluarga DR sebagian besar. Tapi ada juga aksesoris untuk DR ini. Contohnya gini. Ini ada AKDR 11. Jadi di AKDR 11 ini kalian dapat apa aja? Apa sebutannya ya? Gue pernah ada yang namanya Black Cat. Black Cat. Dead Cat. Ini dapat tasnya. Lalu ini dapat, nah ini dia. Contoh gini ya, kita pakai ini. Pasti suaranya berbeda ketimbang tadi tidak menggunakan windscreen. Lalu juga dia dapat ini ada adaptor dari kamera, dari alat ini supaya bisa terkoneksi dengan kamera. Lalu dia dapat kabel, ini dia dapat kabel. Wah, ini keren nih. Ini dia dapat kabel splitter ya. Jadi untuk ujungnya ini dia mikrofon, output mikrofon dan mic, output dan input. Ada ini, dan lalu dia juga ada, nih dia, ini untuk menghubungkan. Ini mini jack to mini jack. Jadi sudah ada aksesorisnya sebetulnya, tapi dijualnya terpisah. Cuma setahu gua Promedia kita sering membuat promo-promo. Contoh DR05 dapat beli DR05 dapat ada bonus, dipromoin, di bundling bareng. Itu juga ada. Jadi lebih mudah, nggak usah beli terpisah. Kalau terpisah mahal, kita belinya langsung paketan. Nah ini dia, gue juga pengen nunjukin ini. Jadi gimana teman-teman? Ada nggak yang pakai seri-seri ini? Nah ini di sini juga ada TM10L. TM10L ini adalah lavalier mic untuk si DR10C. Jadi kalau misalkan kalian mau beli terpisah bisa, dia ada yang body packnya doang gini. Lalu dijual terpisah juga si kabelnya ini. Atau kalau kalian misalkan mau beli yang satu paket DR10C dengan mic-nya, kalian boleh cek di Tascam DR10L. DR10L itu sudah satu paket, isinya DR10C dengan TM10L. Langsung sepaket gitu, jadi nggak usah pisah-pisah seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, packnya. Ini isinya sudah ada. Kita buka dulu ya. Masih rapi. Isinya ada apa aja? Ini ada pouchnya. Lalu ini mic lavaliernya. Ini ada pengikatnya. Dapat 2 beserta ujung mic-nya. Ini ada kabel USB. Kabel USB buat transfer data. Lalu di sini dia ada body packnya, tapi yang warna hitam. Dia juga tersedia yang warna putih seperti ini. Dan dia dapat free, kalian dapat software nih. Dapat software isotope. Keren ya.
Dapat isotop loh. Dapat. Tapi sekalian info, karena gua sedang membicarakan keluarga DR, gue juga menginfokan untuk hati-hati dalam membeli keluarga DR, karena barang Tascam yang asli yang dipegang oleh PT Promedia Innovative Solution memiliki garansi dari PT Promedia, memiliki surat garansi dari PT Promedia. Dan bagi barang yang tidak memiliki, yang bukan dari kita, bukan dari PT Promedia, mungkin barang black market atau mungkin barang palsu yang mungkin terlihatnya sama, kita bisa urus untuk masalah garansinya, tapi tidak akan masuk dalam garansi karena itu bukan tanggung jawab dari kita. Jadi bagi teman-teman, hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah, tetap selektif, karena memang harga, kalau namanya juga black market ya. Jadi mereka ngambil barang nggak tahu entah berantah dari mana, tidak tahu terkena cukai pajak atau enggak. Barangnya masuk di sini nggak tahu gitu loh siapa yang ngurusin ketika barangnya ada masalah. Bermasalah kalian beli, bermasalah gitu loh. Siapa yang ngurusin itu nggak tahu. Jadi beli yang pasti-pasti aja, karena PT Promedia adalah distributor satu-satunya untuk Tascam di Indonesia. Di luar dari itu tidak ada. Ini info banget buat kalian supaya lebih selektif dalam memilih barang. Jangan tergiur dengan harga murah, tapi pikir jangka panjangnya. Seperti itu. Untuk kalian yang mau info-info mengenai DR series, kalian boleh tanya langsung di gua di kolom komentar. Nanti gua juga mau masukin Instagram gua, kalian boleh tanya-tanya di situ. Dan nanti gue juga bakal bahas satu-satu. Kalian juga boleh komen, bang, gue punya ini, gue punya problemnya ini, wah kira-kira gimana ya. Nah, gue senang banget kalau misalkan kalian bertanya seperti itu. Atau mungkin kalian kayak, oh bang, gue pengen dong denger reviewnya Tascam, barang Tascam yang ini nih, mau beli tapi ragu nih. Boleh banget. Nanti gue akan mencoba usahakan untuk bisa membuatkan reviewnya. Seperti itu. Jadi konten kali ini simple aja, singkat aja. Gue Bangun Satrio. Thank you.